Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang regresi data panel ya. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu tentang apa itu data panel, lalu bagaimana beregresi ya terhadap data panel itu sendiri. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek individu, misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI atau tingkat inflasi. Tetapi meliputi beberapa periode, misalnya harian, bulanan, kuartalan atau tahunan. Sedangkan data cross section atau data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek yang biasa sering disebut responden ya. Misalnya perusahaan dengan beberapa jenis data, misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, atau negara, kita tidak hanya melakukan observasi terhadap unit tersebut dalam waktu yang bersamaan, tetapi juga bagaimana perilaku daripada unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama adalah data panel itu merupakan gabungan dari dua jenis data, yaitu time series dan cross section, sehingga dia mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. Kemudian untuk mengestimasi parameter model dengan data panel itu ada beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu namanya pertama adalah common effect atau CEM, kemudian fixed effect atau FEM, dan yang ketiga adalah random effect atau REM. Dalam menentukan teknik mana yang akan kita gunakan, ada 3 uji statistik yang perlu dilakukan, yaitu uji Shaw, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, di sini kita akan pelajari ya. Jadi bagaimana caranya menentukan model regresi data panel yang mana akan kita gunakan dengan menggunakan uji statistik ya. Jadi uji statistik Shaw, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Berikutnya adalah teknik pemilihan model pada regresi data panel. Sudah disampaikan di bagian awal bahwa ada 3 jenis teknik ya pemilihan model, yaitu uji Shaw, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Menurut Ghazali dan Ratmono, uji Shaw adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih pendekatan yang baik antara fixed effect model dan common effect model atau CEM ya, FEM, VEM, dan CEM. Kalau uji Shaw, kalau uji Hausman sama menurut Ghazali dan Ratmono itu bertujuan untuk memilih apakah model yang digunakan itu fixed effect model atau random effect model. Jadi kita membandingkan yang mana yang terbaik antara FEM dan REM. Kalau uji yang ketiga atau uji Lagrange multiplier menurut Gujarati dan Porter, jadi pengujian dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara model common effect atau CEM dengan random effect dengan dalam mengestimasi data panel. Random effect model itu dikembangkan oleh Bruce Pagan yang digunakan untuk menguji signifikansi yang didasarkan pada nilai residual dari metode WLS. Dalam aplikasi eFuse yang akan kita coba lakukan sebentar, untuk pengujian uji Shaw itu adalah apabila nilai probability lebih besar daripada 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM. Kalau lebih kecil, maka kita pilih FEM. Kalau yang kedua uji Hausman, apabila probability-nya lebih besar daripada 0,05, maka yang dipilih adalah REM. Sedangkan kalau lebih kecil, maka kita pakai FEM. Sedangkan yang ketiga uji Lagrange multiplier, kalau lebih besar daripada 0,05, maka kita pakai CEM. Kalau lebih kecil daripada 0,05, kita pilih REM. Jadi nanti tinggal dilihat bagaimana nilai probability-nya ya. Apakah untuk uji Shaw membandingkan antara CEM dan FEM, kalau uji Hausman membandingkan antara REM dan FEM, kalau uji Lagrange multiplier itu membandingkan antara CEM dan REM. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada contoh data panel ya. Jadi di sini ada 4 perusahaan, IBM, Good, kemudian UD, UO, dan US
Kemudian tahunnya itu dari tahun 35 sampai tahun 54, terdiri dari dua variabel independen, X1 X2 dan Y ya, satu variabel independen. Sekarang kita akan coba untuk melakukan simulasi ya dari data ini menggunakan analisis regresi data panel pada aplikasi eViews. Jadi saya salin dulu datanya. Ini datanya ya, di Excel saya ambil sama dengan data yang tadi, cuma saya copy ke dalam Excel biar lebih mudah nanti dalam menginputnya dalam eViews. Oke, jadi saya copy kembali ke eViews. Jadi kita pilih file, kemudian new, lalu work file. Nah, di sini kita pilih balance panel ya, karena kita menggunakan data panel. Lalu di sini start date-nya dari tahun 35. Tahun 35 sampai tahun 54. Jadi tahun 35 sampai tahun 1954. Number of cross section di sini ada 4 perusahaan ya, ada 4 perusahaan IBM, Good, UO dan US ya. Dari sini tadi. UU dan US ya. Jadi ada 4 perusahaan. Kita pilih 4, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah punya work filenya. Sekarang kita input data yang tadi. Quick, kemudian empty group, kita salin di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil analisis regresinya terlebih dahulu. Kita pilih dulu work filenya ini, kita klik Y, kemudian Ctrl X1, X2, klik kanan, open, lalu pilih as equation. Di sini C-nya pindahkan ya ke depan. Atau letakkan C antara variabel dependent dan independent atau antara Y dan X. Kemudian setelah itu di panel options kita pilih fix ya. Fix artinya kita akan menampilkan hasil regresi dengan model fix effect model dulu terlebih dahulu. Klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, di output ini nanti akan kita bandingkan dengan bentuk CIM menggunakan uji cow ya. Menggunakan uji cow, kita pilih view terlebih kemudian setelah itu kita pilih fix random effect testing, lalu pilih yang pertama ini redundant fixed effects likelihood ratio, klik ini. Nah, ini output yang dihasilkan pada uji cow ya. Nah, sekarang kita interpretasikan. Nah, pada uji cow sendiri sudah dibahas di bagian awal bahwa uji cow ini membandingkan antara model fixed effect model dan common effect model atau CIM. Sini kita lihat nilai daripada cross section F, nilai probability-nya itu adalah 0. Karena 0 ini lebih kecil daripada 0,05, maka model yang dipilih yaitu fixed effect model atau FEM ya. Nah, dengan demikian kita bisa lanjutkan lagi untuk uji yang berikutnya yaitu uji Houseman. Andai kan misalnya nilai probability lebih besar daripada 0,05 yang ini, maka kita lanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Nah, karena di sini lebih kecil daripada 0,05, maka kita lanjutkan dengan uji Houseman. Caranya bagaimana? Kita klik kembali estimate, kemudian setelah itu di panel options Anda pilih random ya, random. Oke. Nah, ini ya, ini outputnya. Seperti kita ketahui bahwa dalam uji Houseman adalah membandingkan antara model fixed effect model dan random effect model. Di sini kita lihat outputnya ya, output daripada model regresi RIM ya. Nah, ini outputnya. Nah, sekarang kita lakukan uji Houseman. Caranya adalah view, kemudian setelah itu Anda pilih fixed random effect testing, lalu pilih di sini Houseman test. Nah, ini outputnya. Nah, outputnya ini kita coba interpretasikan kembali. Di sini kita lihat di cross section random probability-nya adalah 0. Karena di sini nilainya adalah 0, lebih kecil daripada 0,05, maka model yang dipilih adalah model fixed effect model.
Andaikan nilai probability-nya di sini lebih besar daripada 0,05, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier atau LMTS. Karena dari dua uji yang kita lakukan tadi, di uji Cho dan uji Hausman, keduanya memilih model fixed effect, berarti kita tidak perlu lagi melanjutkan ke uji Lagrange multiplier, karena dari dua uji yang dilakukan, baik uji Cho maupun uji Hausman, yang disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model fixed effect ya, atau FEM. Selanjutnya kita akan interpretasikan outputnya daripada model fixed effect model. Kembali tadi ke estimate, lalu setelah itu Anda pilih final options, kemudian pilih di sini fix ya, fix. Oke. Nah, ini output yang akan kita interpretasikan kembali. Di sini kita lihat untuk uji T. Nah, uji T di sini adalah ingin mengetahui sejauh mana pengaruh daripada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kita lihat terlebih dahulu untuk X1, nilai T statistiknya adalah 1,76 dengan nilai probability adalah 0,0822. Karena nilainya di sini lebih besar daripada 0,05 nilai probability-nya, maka disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Lalu kita lihat untuk variabel X2, nilai T statistiknya adalah 2,76 dan nilai probability-nya adalah 0,0073. Nah, nilai probability ini lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Itu untuk uji T ya. Jadi uji T ini adalah menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji F ya. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kita lihat di sini adalah nilai F statistik ya. Nilai F statistik di sini adalah 279,8. Dan nilai probability-nya adalah 0 ya. Ini probability-nya 0. Sehingga ini nilainya lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel dependen dalam hal ini X itu berpengaruh secara signifikan atau secara simultan terhadap variabel dependen Y-nya. Itu untuk uji F. Nah, selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Kita lihat di sini adalah nilai dari adjust R square, nilainya adalah 0,946. Maka disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama sebesar 94,63% atau 0,9463. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar penelitian ini. Berikutnya adalah analisis persamaan regresi. Nah, bagaimana cara menampilkan persamaan regresinya? Kita klik di sini view, kemudian pilih representation. Nah, ini adalah persamaan regresinya. 520,85 tambah 0,325 X1 tambah 0,979 X2. Apa artinya? Nilai konstanta Y dalam hal ini adalah 520,85 yang ini. Maka bisa diartikan adalah jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan naik sebesar 520,85. Jadi nilai konstanta ini itu menentukan nilai variabel dependen apabila variabel independen itu naik satu satuan secara rata dengan nilai 520,85. Kemudian nilai koefisien regresi variabel X1 yaitu yang ini 0,325 itu bernilai positif ya, bernilai positif sebesar ini tadi. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 0,325. Begitu pula sebaliknya. Atau dengan kata lain bahwa ketika dia bernilai positif, maka peningkatan daripada variabel Y, variabel X ya, itu akan berbanding lurus dengan nilai variabel Y. Apakah begitu pula sebaliknya? Jika misalnya X1 menurun, maka Y juga akan menurun karena tanda daripada koefisien daripada X1 itu adalah positif. Seandainya di sini negatif, maka dia berbanding terbalik. Ketika X1 naik, maka Y turun. Begitu pula sebaliknya, jika X turun, maka Y naik. Kemudian kita lihat juga untuk nilai koefisien regresi pada variabel X2. Di sini nilai tandanya adalah positif, artinya nanti dia akan berbanding lurus. Nilai koefisiennya adalah 0,979.
Artinya apa? Bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 0,979. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi jika X2 naik, meningkat, maka Y juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, kalau X2 turun, maka Y turun. Karena tandanya positif, artinya berbanding lurus. Oke, saya kira demikian. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.